share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Edu Talk, welcome leaders. Baik, senang sekali dalam kesempatan ini dalam program Smart Edu Talk kembali bersama saya Sri Mulyati sebagai host, dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya telah mengundang salah satu guru kimia berprestasi yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan dengan salah satu guru tersebut. Halo Ibu Novi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Sri, waalaikumsalam. Baik, nah beliau adalah salah satu guru kimia di SMA Negeri Sumatera Selatan, dan nanti Ibu Novi akan menemani saya berbincang-bincang dalam program Smart Edu Talk. Baik Ibu Novi, bagaimana kondisinya selama pandemi ini? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, alhamdulillah. Dan kita memang tetap harus selalu menjaga kesehatan Iya, ya Bu, betul. karena saat ini sepertinya virus COVID-19 ini belum menampakkan tanda-tanda menghilang dari kehidupan kita. Iya, betul banget, Kita Bu harus Sri. selalu menjaga kesehatan. Baik Ibu Novi. Baik Ibu Novi, sebagai salah satu guru kimia yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan, dan tentunya Smart Sumsel Friends dimanapun berada mungkin sudah tahu bahwa Ibu Novi ini adalah guru yang memiliki banyak prestasi. Untuk itu Ibu Novi mungkin nanti akan menceritakan sedikit pengalaman Ibu Novi kepada Smart Sumsel Friends dimanapun berada, bagaimana perjalanan Ibu Novi hingga nanti bisa sampai di SMA Negeri Sumatera Selatan. Pak Ibu Sri. Berarti kita kenalan dulu aja kali ya Bu Sri Iya, ya. untuk itu mungkin Ibu Novi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Ya, terima kasih Bu Silakan. Sri. Halo Smart Sumsel Friends. Nama saya Novianti Islahia. Saya adalah salah seorang guru kimia di SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya lahir dan juga besar hingga kuliah S1 itu di Jawa Barat sebetulnya. Oh, Baru setelah selesai S2 saya baru pindah ke Sumatera Selatan. Saya lahir di Sukabumi, tepatnya salah satu kota di Jawa Barat, pada tanggal 29 November 1990. Kemudian saya melanjutkan sekolah hingga S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kimia, Bu Sri, untuk menjadi calon guru kimia, yaitu di Fakultas Pendidikan, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian selepas S1, saya mengikuti program pengabdian, yaitu sarjana mendidik di daerah 3T, daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Salah satu program pemerintah, yaitu untuk guru yang baru saja lulus kuliah, Bu Sri ya. Kemudian kami ditempatkan di pelosok Aceh Timur waktu itu. Oh, jauh ya? Tepat 1 tahun di Aceh Timur. Nah, selepas dari sana baru kembali lagi untuk melaksanakan PPG Prajabatan. Kemudian habis itu saya lanjut S2 seperti itu. Oh, iya. Berarti perjalanan Ibu Novi ini sangat panjang ya, mulai dari Jawa Barat, kemudian sampai ke Aceh ya, dan sekarang sudah berada di Sumatera Selatan di Palembang tepatnya. Baik. Nah, mungkin Ibu Novi bisa menceritakan kepada Smart Sumsel Friends dimanapun berada, bagaimana sih awal dari studi Ibu bisa sampai ke Aceh dan kemana-mana seperti itu? Disilahkan. Iya, awalnya sih habis kuliah ya, selesai kuliah tahun 2012 itu kan kebanyakan teman-teman itu ingin langsung S2. Ada juga yang memilih untuk misalkan langsung berkarir. Tapi waktu itu saya sangat tertarik, ada satu program pemerintah tentang SM3T tadi, di mana kita mengabdi ke daerah terpencil. Saya tertarik karena teringat dengan salah seorang tokoh inspiratif, yaitu Ibu Butet Manurung, di mana dengan punya sekolah rimba di Jambi sana. Nah, ketika ada pembukaan program tersebut, saya merasa tertantang gitu, sangat ingin mengabdikan diri dan mencoba mengajar di daerah terpencil sana. Dan ternyata ketika saya ikut tes, alhamdulillah setelah 3 kali tes disaring, lolos, dan ternyata saya dapat penempatannya di Aceh, di kota Serambi Mekah, dan tepatnya di Aceh Timur atau di Kecamatan Indramayu. Dan itu Ibu sendiri ya di sana? Iya, sendirian, tapi kami dipasangkan dengan satu mahasiswa dari Unimed. Jadi berpartner UPI dengan Unimed. Seperti itu. Iya. Jadi berapa lama Ibu menghabiskan waktu di Aceh? Setahun. Oh, satu tahun. Bu Sri. Ya, jadi memang durasinya itu 1 tahun. Setelah pengabdian dari 2012 selesai 2013. Kami kemudian kembali lagi ke Jawa Barat, kemudian kami mendapatkan beasiswa PPG tadi untuk mendapatkan pendidikan profesi guru secara gratis, berasrama selama setahun juga. Oh iya. Kemudian setelah itu apakah Ibu langsung mengabdikan diri sebagai guru di Jawa Barat atau seperti apa? Iya, sebetulnya sebelum saya melanjutkan untuk kuliah ataupun PPG, saya itu sambil mengajar sebetulnya. Jadi sebelumnya ketika tahun 2010 saya sudah mulai mengajar.
di salah satu sekolah swasta di Bandung, yaitu SMA Pribadi Bilingual Boarding School. Mungkin ini pernah mendengar, yaitu salah satu sekolah binaan dari Pasiat Turki yang tersebar di Indonesia. Nah, di situ saya pernah hampir 1 tahun ya di sana. Kemudian saya pun pernah mengajar di SMA Miftahul Khair di Bandung juga saat itu sekolah swasta berbasis riset di sana. Kemudian setelah itu saya ikut program pemerintah itu karena ingin merasakan mengajar daerah terpencil ya. Karena sebelumnya saya merasakan, oh iya di SMA Pribadi ini sekolahnya sekolah berskala internasional. Begitupun dengan Miftahul Khair. Nah, ketika ada program pemerintah yang mengharuskan guru mengabdi daerah terpencil, saya merasa terpanggil gitu ya. Saya teringat dengan film Laskar Pelangi, sepertinya sangat asik gitu mengajar di daerah terpencil. Gitu ya. Jadi terinspirasi ya dari film Laskar Pelangi yang mengangkat pendidikan di daerah yang cukup tertinggal seperti itu ya. Seperti itu. Ya, akhirnya saya dapat di Aceh itu ya, tepatnya di daerah Indramayu atau di dusun Akpoja, yaitu singkatan dari Aceh Kongsi Jawa. Jadi kebetulan daerah penempatan saya itu ada orang Acehnya dan ada orang Jawanya. Ya, setelah itu kembali lagi PPG tadi, saya kembali mengajar lagi di Bandung, tapi saat itu saya ditempatkan untuk di SMA Negeri 4 Bandung, di sekolah negeri. Untuk menjalani program PPG tadi kan kita harus mengabdikan juga ya, seperti PPL kembali gitu, tapi ini untuk anak-anak PPG, untuk mahasiswa PPG. Nah, setelah PPG selesai, saya pun sesaat sebelum kelulusan PPG, saya apply beasiswa S2 LPDP yang kebetulan saat itu sedang pembukaan. Gitu. Jadi Ibu mencoba untuk ikut beasiswa LPDP ya Bu, dan tentunya ini menjadi sebagai salah satu saluran Ibu nantinya untuk bisa melanjutkan pendidikan. Iya betul. Jadi kalau teman-teman kan di tahun 2012 langsung lanjut. Nah, saya itu baru terpanggil untuk melanjutkan S2 itu di tahun 2015 sesaat setelah selesai PPG. Jadi saya pengen dulu mengabdikan diri dulu, baru oh iya saya kepikiran ternyata S1 saja tidak cukup untuk menjadi seorang pendidik ya. Berarti kita harus tetap belajar. Nah, akhirnya atas ada pembukaan LPDP, saya coba-coba dulu kan, saya coba daftar. Alhamdulillah akhirnya lolos juga seperti itu. Di universitas atau di kampus mana yang ketika itu Ibu minati untuk ikut mendaftar program beasiswa LPDP? Pada awalnya sebetulnya saya daftarnya di Curtin University di Australia sana. Alhamdulillah lolos waktu itu. Namun karena ada kondisi yang tidak memungkinkan saya pergi ke sana saat itu, kemungkinan saya itu sedang hamil besar. Oleh karena itu orang tua saya minta kalau bisa cari negaranya itu yang ada keluarga seperti itu. Kalau di Australia kan tidak ada satupun keluarga. Nah, kepikirannya yaitu kami mengajukan pindah universitas ke LPDP. Akhirnya karena ada adik saya di Jepang, saya mencoba apply juga ke universitas yang ada di Jepang. Seperti itu. Akhirnya saya apply dan meminta pindah universitas ke pihak LPDP-nya, yaitu ke Hiroshima University. Jadi cukup cukup penuh pertimbangan ya ketika Ibu Novi memutuskan untuk ambil di Jepang karena alasan ada keluarga ya seperti itu. Tapi akhirnya bisa masuk ya Bu ke universitas yang ada di Jepang tersebut ya. Oke, bagus sekali perjalanannya. Nah, sobat dimanapun Anda berada, jadi perjalanan Ibu Novi ini sangat panjang sekali sampai akhirnya beliau bisa keterima di salah satu universitas di Jepang. Dan kita akan lihat, kita dengarkan kembali bagaimana perjalanan Ibu Novi sampai tiba di SMA Negeri Sumatera Selatan. Karena cukup jauh nih, dari Bandung, kemudian Aceh, kemudian ke Jepang, terus kita ke Sumsel. Nah, gimana nih Bu, kok bisa nih Ibu sampai di SMA Negeri Sumatera Selatan? Iya benar banget Bu Sri, awalnya saya nggak pernah kepikiran gitu bakal hijrah dan menetap di Sumatera Selatan dan juga bisa mengajar di SMA favorit ini ya. Pada awalnya setelah saya selesai PPG, suami saya itu ternyata keterima PNS jalur umum di Sumatera Selatan, yaitu di Kabupaten Pali, karena ada pembukaan waktu itu dan lolos alhamdulillah. Nah, sesaat setelah itu saya ikut serta, kan berarti hijrah dari Bandung, saya harus pindah ke Sumatera Selatan, tapi ke Pali sana, lumayan jauh juga ternyata dari Palembang ya. Nah, kemudian baru selesai 6 bulan di Pali, saya dapat beasiswa LPDP itu, otomatis saya harus pergi dulu ya untuk ke Jepang sana. Kemudian tepat di tahun 2018, alhamdulillah saya selesai kuliah, saya kembali lagi ke Pali tepatnya. Kemudian selang 2 bulan ada pembukaan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya paling ingat waktu itu sedang akhir semester, tepatnya bulan Desember. Saya dan suami lagi mau mudik lagi ke Bandung waktu itu. Pas banget lagi di bandara, suami lihat ada informasi penerimaan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Terus dia bilang, "Neng coba ikuti ini," katanya, SMA ini SMA unggulan loh di SMA Negeri Sumatera Selatan ini, bagus. Seperti itu. Nah, akhirnya
Saya pun nekat gitu, ya udah nanti abis kita landing kita langsung submit aja ya, gitu. submit persyaratan gitu. SMA Apply dulu ya. apply. Saya ingat waktu itu saya penuhi persyaratannya, saya kirim waktu itu ke emailnya Ibu Devi saat itu untuk sebagai CV penerimaan berkasnya yang saya kirim, dan alhamdulillah dikabari, ditelepon katanya bisa lolos untuk tahap selanjutnya, dan alhamdulillah setelah mengikuti serangkaian seleksi saya pun keterima di SMA ini. Oh, jadi ceritanya karena ada suami dulu ya Bu ya, yang yang membantu untuk proses pendaftaran ke sini ya, mengapply lamaran ke sini. Oh, jadi support suami sangat luar biasa ya Bu ya, dalam perjalanan karir Ibu Novi, benar sekali. Lalu bagaimana Ibu Novi dengan suami yang saat ini tidak berada di Sumatera Selatan, tidak berada di SMA Sumatera Selatan, sedangkan Ibu Novi sendiri berada di Sumatera Selatan, di SMA Sumatera Selatan? Iya, kami memang berbeda sekolah ya untuk mengabdi, kemudian juga berbeda daerah, ada jarak lah ya. Tapi alhamdulillah kami bisa mengatasinya sih sejauh ini selama 2 tahun ini, alhamdulillah. Jadi kami atur bagaimana LDR ini, mungkin LDR ya bahasa kita sekarang yang long distance ya. Iya. Jadi tiap akhir pekan suami kan bisa ke Palembang. Oh, jadi disiasati seperti itu ya Bu. Jadi komunikasi dan pertemuan keluarga tetap terjaga. Tetap terjaga. Luar biasa sekali. Nah, kalau Ibu Novi sendiri sebagai guru apa nih di SMA Negeri Sumatera Selatan, tepatnya mengajar kelas berapa seperti itu Bu? Saya dipercaya untuk mengajar kimia Bu Sri di kelas 10, kemudian ada tugas tambahan lagi yaitu sebagai guru prakarya dan kewirausahaan di kelas 12. Oh, jadi ada 2 mapel ya Bu yang diambil, sebagai guru kimia dan juga sebagai PKWU ya Bu. Kesan Ibu sendiri ketika Ibu berada di SMA Negeri Sumatera Selatan ini, apa sih Bu yang ada di pikiran Ibu ketika luar biasa pokoknya Bu Sri. Luar biasa. Pertama kali saya menginjakan kaki di sekolah ini, pas di gerbang kan ya, ini sekolah ya, seperti itu. Agak tidak percaya ya, tidak percaya. Megah ya dari luarnya. Terus saya kan nggak tahu ya, maksudnya karena saya ini pendatang dari Jawa Barat, pas datang ke Sumsel, ada sekolah unggulan seperti ini, terus seperti Hogwarts kayak gitu, ada sistem house gitu ya, siswa-siswa kita. Terus pas ketemu dengan siswa-siswa yang ada itu, siswanya sangat sopan. Pas mulai mengajar, siswanya cepat tangkap ya, terus juga mudah gitu ya untuk mengajari mereka. Dan yang paling penting itu mereka attitude-nya gitu. Attitude-nya itu sangat bagus saya lihat ketika ketemu, padahal kita tuh belum tentu mengajar di sini gitu. Siswa itu tetap menyapa, sopan, iya seperti itu. Keren-keren banget pokoknya. Jadi luar biasa ya Bu ya. Jadi ketika melihat SMA Negeri Sumatera Selatan ini, dan alhamdulillah Ibu pun menjadi salah satu bagian dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga SMA Negeri Sumatera Selatan. Sudah berapa lama Ibu Novi bertugas di SMA Negeri Sumatera Selatan? Sudah 2 tahun berarti. Sudah ya 2 tahun lebih lagi. Hampir mau 3 tahun. Nyaman ya Bu, betah ya Bu berada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Iya. Kemudian Ibu sebagai guru kimia ya Bu, dan juga guru PKWU. Nah, untuk guru kimia sendiri apa sih Bu? Pengalaman menarik dari Ibu sebagai guru kimia? Mungkin ada nih siswanya yang agak, Bu, saya kurang paham nih dengan kimia, atau gimana pengalaman Ibu selama menjadi guru kimia di SMA Negeri Sumatera Selatan? Ya, pengalaman saya selama menjadi guru kimia di sini sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Ketika menjadi guru kimia, pasti image anak-anak itu tentang kimia itu sulit ya. Kemudian selain sulit, biasanya gurunya jutek gitu. Oh gitu. Tapi alhamdulillahnya di sini itu ketika anak-anak saya yakinkan kalau kimia itu sangat mudah, mereka bersemangat gitu dan merasa tertantang. Jadi sebetulnya tidak ada kesulitan yang terlalu berarti, cuma mungkin 1-2 anak saja yang harus kita motivasi terus ya, terutama ketika misalkan kimia itu kan mempelajari hal-hal yang tidak terlihat ya, seperti atom itu kan tidak ada. Nah, kita harus meyakinkan bagaimana kalau ke anak itu sebetulnya ada meskipun tidak bisa kita lihat ya. Oke. Tapi sebenarnya nih Bu, saya kan sebagai salah satu guru yang katakanlah tidak begitu paham nih dengan pelajaran-pelajaran eksak, terutama kayak kimia seperti itu ya Bu. Menurut Ibu sendiri sebenarnya kimia itu susah atau enggak sih Bu? Sebetulnya kalau dibilang semua mata pelajaran itu nggak ada yang susah. Kita harus jadi susah ya. Oke, itu dia clue-nya ya. Jadi tidak ada yang susah. Karena kalau kita sudah menjudge itu susah, itu akan menjadi afirmasi ke diri kita itu susah seterusnya. Di otak kita akan termindset susah ya Bu ya. Kata susah itu akan terus berada di dalam otak kita ya. Nah, jadi kita harus bilang kimia itu mudah, saya pasti bisa.
Kalau kita lihat kan kimia itu chemistry, berarti champ is try, berarti yang penting mencoba. Iya ya, oke. Nah, jadi Sobat Sopres dimanapun Anda berada, kita dapat satu pesan dari Ibu Novi bahwa kimia itu tidak susah. Yang penting kita mau mencoba dan kita belajar. Dengarkan apa kata gurunya ya Bu Novi ya, seperti itu. Nah, ini yang ngomong guru kimia langsung loh, jadi bukan saya yang ngomong. Nah, Bu Novi, kita lanjutkan ya Bu ya. Iya boleh. Ada nggak sih Bu suka duka yang Ibu alami selama Ibu menjadi guru? Apa sih suka dukanya? Mungkin lebih ke pengalaman yang tidak bisa saya lupakan Bu Sri ya. Oke. Itu tepatnya saat saya bertugas di Aceh sebetulnya. Jadi di tahun 2012 itu kita berangkat bulan Oktober. Di saat itu ada wisuda kan sebetulnya di sekolah di universitas itu ya. Dan salah satu teman terbaik saya itu adalah lulusan terbaik di saat itu. Harusnya dia menyampaikan speech tapi ikut program SM3T tadi. Kemudian kami pergi ke Aceh, kami kira tidak akan ada kejadian seperti itu gitu. Jadi tepat di bulan November saat peringatan Hari Buruh, kami semua biasanya berkumpul dari berbagai pelosok di kecamatan di Aceh itu datang, turun ke dinas ya, kemudian kita akan merumuskan tentang Hari Buruh. Nah, kebetulan saat itu saya sedang sakit, jadi saya tidak bisa turun. Nah, di situ teman saya yang bertugas di salah satu daerah yang berlokasi di sungai, tepatnya di Kecamatan Simpang Jernih, dia turun saat itu. Dan ternyata di sore hari saya mendapatkan kabar duka yang luar biasa bahwa perahu yang ditumpanginya itu terbalik. Oh, ya, jadi itu adalah pengalaman yang luar biasa, benar-benar membuat kami shock karena di situ kami kehilangan dua sahabat terbaik kami dari UPI, yaitu almarhumah Winda Yulia dan juga almarhum Guget Dio. Dan akhirnya dari sana penghargaan kepada mereka disebut The Patriot, dan bahkan di Gedung Dikti itu diabadikan sebagai nama salah satu ruangan di sana. Dan itu menjadi inspirasi bagi saya karena kalau dipikir gitu, almarhumah Winda itu adalah sosok yang sangat cerdas. Dia itu hampir nilainya itu selalu 4 IPK-nya. Wow, jadi selalu 4 seperti itu. Dan memang jaminan dari dosen saat itu langsung penawaran lanjut S2, bahkan tawaran bekerja sebagai dosen di UPI pun langsung ada di tangan dia. Namun ternyata dia malah memilih, saya ini ingin mencari pengalaman untuk mengabdikan diri menjadi seorang guru di daerah terpencil. Nah, saat itu juga ketika kami ikutan tes bareng, saya semakin termotivasi ya. Nah, tapi ternyata qadarullah gitu ya, takdir berkata lain, dia harus kembali ke Allah lebih dulu. Nah, dari situ menjadi sebuah cambuk buat kami sama alumni SM3T di saat itu untuk bisa menjadi seorang guru yang memang bisa berdedikasi gitu. Iya, yang harus benar-benar mengabdi ya Bu, karena kalau kita dengar tadi temannya sebegitu semangatnya dan sebegitu luar biasanya ya Bu, ingin mengabdi sampai ya itu tadi sebuah peristiwa yang tentunya tidak kita inginkan harus menimpa dari teman Ibu Novi tadi. Luar biasa sekali, dan kita doakan semoga teman Ibu Novi selalu mendapat tempat yang terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya Bu. Luar biasa sekali pengalaman Ibu Novi selama menjadi guru ya Bu. Kemudian nah, seperti yang kita ketahui nih Bu, di SMA Sumsel ini kan aktivitasnya sangat banyak nih, sangat padat, mulai dari pagi ketika kita bicara jam normal ya Bu ya, sebelum pandemi, jadi kita dari pagi sampai nanti kita sore seperti itu. Apa saja sih kesulitan Ibu seperti itu dalam menjalani rutinitas keseharian Bu Novi selama mengajar di SMA Sumsel ini? Tentu penyesuaian ya Bu ya, karena memang beban kerjanya lumayan sangat padat gitu. Selain kita mengajar, kita ada tugas tambahan yang lain. Seperti saya sekarang berada di P2M atau salah satu departemen di SMA Sumsel yang mengurusi penjaminan mutu, tepatnya di bagian research guru. Berarti selain saya harus mengurusi bagaimana cara mengajar yang baik, mempersiapkan media pembelajaran, mengolah nilai gitu, saya pun ada tuntutan lain tambahannya. Seperti saya harus mempersiapkan bagaimana program riset guru ini berlangsung. Selain saya harus mengelola jurnal guru tadi, saya pun harus mengisi jurnalnya, kan otomatis saya juga ngerjain lagi penelitian juga seperti itu. Jadi cara saya mengelola sebetulnya mungkin hampir semua guru di sini merasakan hal yang sama ya Bu ya.
beban kerja yang sama seperti itu, rasanya padat banget. Tapi tetap dibawa happy dong Bu ya. Bawa happy, karena kalau kita cuma ngeluh-ngeluh aja nggak bakalan tuntas Iya, ya. benar sekali. Jadi yang penting dijalani, disyukuri aja, dinikmati dinikmati, juga. benar. Kalau nggak dinikmatin biasanya kerasa berat. Tapi Iya, kalau benar misalkan sekali. kita sudah enjoy, meskipun berat tapi ya kalau kita laksanakan pasti selesai juga pada akhirnya Iya, gitu. jadi kita jangan merasa terbeban ya Bu. Jadi kita tetap enjoy, kita tetap jalani, dan kita yakin bahwa pekerjaan itu pasti ya, bisa kita selesaikan seperti itu. Nah, Smansum Solvers dimanapun Anda berada, jadi memang di SMA Negeri Sumatera Selatan saat ini sedang ada program jurnal ya Bu. Iya, Dan Ibu betul. Novi ini juga termasuk salah satu Pengelolanya. pengelola jurnal tim SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Oke. Dan itu juga harapan kita ya, nanti guru-guru bisa berpartisipasi Betul. secara aktif ya Bu dalam program jurnal ini ya Bu. Iya, jadi bagi Bapak Ibu guru mungkin yang mau naik tingkat ya, atau untuk keperluan administrasi lainnya, bisa juga mengirimkannya ya ke jurnal sekolah kami. Ya, insya Allah nanti akan kami segera share pengumuman info lebih lanjutnya. Oke, jadi mungkin nanti bisa mengontak juga Ibu Novianti ya sebagai tim pengelola jurnal ya Bu. Oke, nah kita lanjut nih Bu, berbicara tentang prestasi, karena yang saya tahu nih ya, SMA Negeri Sumatera Selatan ini memiliki banyak guru yang memiliki prestasi, dan salah satunya adalah Ibu Novianti. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan prestasi yang Ibu Novi peroleh kepada Smansum. Prestasi ya, kalau dibandingkan guru yang lain mungkin masih sedikit Bu. Waduh. Ya, mungkin prestasi yang paling terbaru kemarin dari tulis menulis ya, karena memang saya suka menulis. Salah satunya yaitu lomba blog tentang kekerasan seksual, bagaimana cara mencegah kekerasan seksual dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Sahabat Puspeka, Pusat Penguatan Karakter. Itu alhamdulillah kemarin menjadi juara ketiga. Tingkat nasional ya Bu? Tingkat nasional ya. Luar biasa. Kemudian saya juga sempat menjuarai untuk lomba menulis blog kembali dari Sahabat Puspeka dari Kementerian Pendidikan juga, itu untuk lomba tentang inovasi pembelajaran di masa PJJ. Ya, kemudian yang lainnya saya pun alhamdulillah pernah memenangkan lomba menulis blog untuk di skala nasional juga, itu tentang bagaimana cerita seorang guru ya. Itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Dikti, dan juga SCTV saat itu. Jadi alhamdulillah saat itu sempat diliput juga ya, seperti luar itu. biasa. Tapi waktu itu masih belum di sini ya, masih di Jawa Barat sayanya. Kemudian alhamdulillah kemarin juga sempat menulis untuk lomba menulis artikel, seperti itu. Jadi memang kebanyakannya saya lebih ke tulis menulis ya, menulis artikel, blog ataupun penelitian. Kalau selama dia menjadi mahasiswa mungkin pernah juga untuk meraih hibah dari Dikti untuk penelitian seperti membuat ketosan, itu salah satu di kimia ya. Kemudian juga membuat buku serial petualangan kimia, itu pernah mendapatkan juara 2 lomba inovasi pendidikan buku serial petualangan kimia Bu. Oh, luar biasa sekali. Banyak banget itu Bu, prestasinya luar biasa sekali ya Bu. Dan Ibu Novi ini menjadi salah satu inspirasi bagi Smansum Solvers dimanapun Anda berada. Jadi mungkin ada yang pengen dapetin beasiswa LPDP nih, nah mungkin nanti bisa juga ya tanya ke Bu Novi, karena Bu Novi ini adalah salah satu penerima beasiswa LPDP. Dan atau nanti pengen tanya tentang tadi ya kuliah di mana Bu, di Jepang ya Bu? Oke, juga bisa tanya-tanya ke Bu Novi. Dan bagaimana kiat-kiat mendapatkan prestasi yang lain dong ya, tentunya bisa ditanya ke Bu Novi. Oke. Terima kasih banyak Pak Iwan. Welcome leaders. Nah, selanjutnya nih Bu, apa sih Bu tipsnya supaya bisa tetap berprestasi, supaya bisa tetap bersemangat dalam kondisi kita yang sekarang pandemi, terus juga kita yang dituntut untuk bekerja dengan agenda yang cukup padat seperti itu. Apa sih Bu tipsnya? Tipsnya ya, kalau saya sih sebenarnya lebih ke ini, ketika kita memenangkan perlombaan itu seperti sebuah kepuasan sendiri ya, apresiasi diri seperti itu. Jadi ketika kita ingin mensyukuri gitu apa yang kita lakukan, itu kita harus ikut kompetisi. Itu salah satu tips saya. Jadi kalau misalkan di saat PJJ seperti ini, apakah kita harus tetap berprestasi? Tentu kata saya, apalagi di saat PJJ ini
peluangnya itu sangat banyak ya. Kalau kita lihat terutama untuk anak-anak ibu sekalian kan kebanyakannya WFH ya dan juga SFH, bekerja dan juga belajar dari rumah, otomatis banyak waktu yang tersedia kalau menurut saya. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada itu dengan hal-hal yang positif, salah satunya itu dengan cara berkompetisi tadi. Oke, jadi sekarang memang lagi banyak kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan ya Bu. Jadi walaupun kita pembelajarannya dari rumah, tetap kita bisa ikut lomba seperti itu ya Bu ya, dan itu bisa sangat memotivasi kita untuk menjadi seorang yang berprestasi tentunya ya Bu ya. Luar biasa sekali. Jadi tetap aktif ya Bu, mengejar. Jadi kita nggak cuma diam di rumah gitu ya. Oke, baik, bagus sekali tipsnya Bu Novi. Kita lanjut ya Bu ya. Iya baik Bu Sri. Kalau menurut Bu Novi nih, dalam memanajemen waktu seperti apa nih? Kalau misalnya dengan agenda yang mungkin cukup padat tadi, gimana cara Bu Novi? Yang saya yakini itu setiap orang punya waktu yang sama. Kita punya waktu satu hari itu sama 24 jam Bu Sri ya. Bagaimana tinggal kita membuat skala prioritas. Contoh misalkan dalam satu hari kita pasti punya banyak agenda nih. Apa yang harus kita selesaikan dulu? Kalau saya lihat apa prioritas saya dulu, mana yang terdekat itu yang harus saya selesaikan. Misal kalau hari ini saya ada jam mengajar, ada administrasi yang harus saya kirim, misalkan seperti RPP lah, tagihan RPP, tagihan pengolahan nilai. Biasanya yang guru-guru ya Bu ya, saya urutkan dulu mana yang paling prioritas. Berarti kan yang paling prioritas itu yang paling mendesak, yang harus saya lakukan segera mungkin. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian yang misalkan sifatnya sunah-sunah, misalkan yang sunah-sunah, yang sunah itu misalkan cuma agenda-agenda tambahan yang bisa saya handle sekalian. Misalkan yang sekalian itu ikut pelatihan apa secara online, kan bisa kita handle sekalian, kita ngolah nilai, kita bisa dengerin apa narasumber sedang bicara, tapi kita juga bisa sambil ngerjain sesuatu yang penting itu memang ketika mengelola waktu itu time management itu adalah skala prioritas. Oke, jadi kita lebih mendahulukan mana yang lebih mendesak, yang lebih mendekati deadline lah ya Bu ya, seperti itu. Ya apalagi dengan tupoksi kita sebagai guru ya, tentu kita punya harus di kelas, harus ada beberapa administrasi yang harus kita persiapkan ya Bu. Oke, jadi itu tadi intinya prioritaskan terlebih dahulu mana yang memang lebih mendesak. Iya betul. Nah, kalau support keluarga sendiri gimana nih Bu? Karena kan keluarga Bu Novi, Ibu Novi sudah memiliki 2 orang anak ya Bu. Iya, nah, betul. bagaimana dengan keluarga Ibu? Apakah tetap mendukung atau sejauh gimana sih Bu Ibu bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga seperti itu? Ya alhamdulillah, makanya saya bisa mengajar itu kan berdasarkan izin dan restu dari suami juga Bu. Iya, itu yang paling penting ya Bu, memang. benar sekali. Jadi ketika kami menikah itu komitmen kami adalah kami tetap mengabdikan dan juga mengaplikasikan ilmu kami gitu yang sudah pernah diterima itu sesuai dengan profesionalitas kita. Berarti karena latar kami adalah sama-sama pendidik, kami pun ingin mengabdikan diri melalui jalur pendidikan atau menjadi seorang guru tadi. Jadi akhirnya kalau sudah ada restu seperti itu, bagaimana cara mengelolanya? Ketika sudah ada izin suami, ya saya tetap jalani karir saya sebagai guru ketika di sekolah, tapi saya ini tergolong yang sangat tepat waktu pulang. Maksudnya nggak apa-apa Bu, yang penting udah jam pulang kita pulang. Ya, jadi kalau saya itu gini, prinsip kerja saya itu ketika jam kerja misalkan dari jam 7 sampai setengah 5 saya ikutin seperti itu. Setelah setengah 5 saya fokus dengan anak-anak saya. Meskipun memang saya tetap stay dengan HP, tapi mungkin agak slow respon seperti itu. Memang saya komitmennya ketika dengan anak-anak, saya dengan anak-anak tidak terganggu dengan pekerjaan, tapi dengan pekerjaan saya usahakan sebisa mungkin fokus di jam kerja tersebut. Jadi ketika waktunya memang sudah waktu pulang, ya saya pulang seperti itu Bu Sri. Ya nggak apa-apa sih Bu, selama kita tidak menelantarkan pekerjaan yang memang harus kita kerjakan ya. Artinya kan kita memang ada porsi untuk di rumah ya Bu. Ya bagus sekali. Jadi manajemen waktunya sangat tepat lah ya Bu. Ketika di sekolah jamnya pulang kita kembali ke keluarga kita seperti itu, dan tidak bisa kita pungkiri keluarga juga tetap butuh perhatian dari ibunya banget. Seperti itu ya Bu, karena juga pendidikan bisa bersumber dari ibu ya Bu. Benar sekali. Nah kita lanjut nih Bu. Sebenarnya cita-cita Bu Novi itu jadi guru apa enggak sih Bu? Sebetulnya iya. Kalau rata-rata orang ditanyakan mau jadi guru tidak, sebetulnya saya ini terjebak seperti itu ya. Ada yang enggak, saya menyesal jadi guru, ada yang seperti itu. Tapi kalau saya memang dari kecil sangat ingin menjadi guru, karena memang latar belakang keluarga saya adalah pendidik. Hampir semua, mulai dari orang tua saya, kemudian dari paman, tante, hampir semuanya guru di keluarga kami. Jadi dari kecil saya sudah termotivasi ketika melihat ayah saya
pergi sekolah, misalkan ya pergi ke sekolah, pulang, bawa dulu tuh periksaan terus nulis rapor. Jadi dari kecil saya sudah sangat tertarik. Saya tuh hampir dapat jalur undangan untuk jadi salah satu tenaga kesehatan. Oh Ya. gitu. Tapi waktu itu saya berpikir saya cocok gak ya jadi dokter kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi menanyai diri dulu ya. Kayaknya saya pantas agak-agak apa? takut dengan Oke. darah deh kayak gitu. Heeh. Nah habis itu saya ikut juga sebetulnya seleksi di universitas yang lain, salah satunya di Bakri Management School karena ada tawaran beasiswa juga di situ. Tapi di situ saya berpikir kalau saya sekolah di situ berarti otomatis goalnya saya menjadi seorang entrepreneur sebetulnya ya, seorang manajer entrepreneur. Itu kayaknya bukan saya banget gitu. Waktu itu tuh saya mikirnya tetap aja yang kecantol di hati itu UPI gitu. Oh, UPI, Waktu itu ya, saat benar. itu UPI memang sudah di tangan juga waktu itu. Cuma saya ikut serta juga seleksi dari yang lain. Tapi dalam hati yang terdalam saya tetap saya pengen UPI gitu. Jadi akhirnya meskipun saya ikutan ke Bakri, ke yang lainnya, saya tetap ambil UPI saat itu. Oke. Tapi Ibu ketika daftar UPI itu jalurnya tes atau melalui jalur undangan? Melalui jalur undangan. Undangan ya. Jadi Alhamdulillah. begitu SMA udah dapat jalur undangan untuk Jalur melanjutkan undangan. ke UPI. Wow, luar biasa sekali Ibu Novi. Jadi kalau saya sendiri sih dulu juga pernah sih Bu dapat jalur undangan, tapi sayangnya ketika saya memilih salah satu universitas itu tapi saya dinyatakan gagal. Tapi tidak apa-apa, saya akan belajar dari Bu Novi. Lebih greget lagi tapi Bu kalau Iya. lewat tes. Oh iya, lebih terasa ya Bu Terasa perjuangannya. perjuangan. Oke, luar biasa sekali. Dan Ibu Novi ini benar-benar menginspirasi Sumsel France dimanapun berada ya, dengan sejuta prestasi dan perjalanannya dari Jawa kemudian ke ujung Sumatera sampai sekarang berada di Sumatera Selatan. Nah mungkin terakhir nih Bu, pesan Ibu untuk anak-anak yang saat ini mungkin sedang belajar di rumah, dan pesan untuk rekan-rekan sesama guru yang ada dimanapun berada supaya lebih bisa profesional, lebih berprestasi. Nah boleh itu disampaikan? Iya, baik. Mungkin sedikit pesan dari Ibu nak ya untuk anak-anak Ibu yang sedang ada di rumah, yang sedang melaksanakan SFH atau belajar dari rumah selama masa pandemi, mungkin terasa sangat lelah ya belajar dari rumah itu karena pastinya berbeda dengan belajar secara tatap muka. Iya. Tapi ingat nak, salah satu pesan dari Imam Syafi'i yang menyatakan kalau kalian merasa lelah dengan belajar, maka kalian harus tahan dengan perihnya kebodohan. Jadi intinya kalau kalian udah ngeluh, udah berkeluh kesah gitu, capek banget sih belajar kayak gini, ya udah nggak usah belajar. Tapi ingat gitu, konsekuensinya berarti kalian harus menanggung kebodohan tadi. Iya. Dan kita harus ingat yang namanya belajar itu sepanjang hayat. Jadi selama kita hidup, jangan lelah untuk terus belajar, seperti itu. Begitupun dengan rekan-rekan semuanya, bagi Bapak Ibu guru semuanya, ayo terus tingkatkan kompetensi Bapak Ibu semua, karena salah satu kompetensi guru itu adalah kompetensi pedagogi dan profesional. Otomatis guru itu gak boleh berhenti di situ saja, harus terus belajar juga. Seperti itu. Dan mungkin sedikit Bu Sri, Iya, bentar lagi boleh, juga ada pembukaan LPDP untuk guru. Iya. Bagi Bapak Ibu di tanah air, silakan mendaftar untuk beasiswa LPDP khusus untuk guru tadi. Kesempatan akan terbuka sangat luas, sangat bebas ya untuk Bapak Ibu guru, silakan untuk mendaftar. Oke, jadi ada peluang ya untuk Bapak Ibu guru bisa apply ke LPDP ini ya. Wow, luar biasa sekali informasi yang kita dapatkan dari Bu Novi ya. Nah, Bu Novi, apa ya? Mungkin Ibu bisa memberikan satu moto nih untuk anak-anak, apa yang menjadi moto hidup Ibu yang bisa menginspirasi anak-anak ataupun Sumsel Friends dimanapun berada. Apa nih moto Ibu yang Ibu pegang menjadi prinsip hidup Ibu sehingga Ibu bisa menjadi seperti sekarang? Moto hidup saya sebenarnya apa ya? Moto hidupnya kayak moto hidup saya sebetulnya tidak ada yang namanya keberuntungan kalau menurut saya, tapi yang ada adalah kepercayaan kepada kerja keras kita, usaha. Jadi jangan sampai anak-anak Ibu berpikir, tenang aja jalani hidup itu ngalir aja. Padahal yang namanya ngalir-ngalir kayak gitu kan kita sama aja dengan mempersiapkan kegagalan ya. Iya. Karena sesuatu itu pasti harus butuh perencanaan. Jadi kita harus bekerja keras, bekerja cerdas juga, seperti itu. Oke, jadi itu ya, tetap optimis juga ya Bu ya, mungkin Optimis juga. untuk jangan cuma mengalir, apa tuh yang mengalir Air kalau mengalir. Iya, jadi kita harus punya plan lah Bu ya, Iya. untuk meraih kesuksesan. Baik, menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini Ibu Novi, dan tentunya
kita semua berharap dari apa yang sudah disampaikan Ibu ini menjadi sebuah inspirasi, terutama untuk Smart Social Press dan juga rekan-rekan dimanapun berada. Semoga ini bisa menjadi semangat bagi kita ya Bu, untuk lebih berprestasi, untuk lebih menambah apa ya, supaya kita lebih giat lagi ya Bu, terutama anak-anak SMA Negeri Sumatera Selatan sendiri ya. Ayo mari kita mulai bersemangat lagi, memiliki prestasi yang lebih lagi ya. Baik, terima kasih Ibu Novi atas bincang-bincangnya pagi hari ini. Dan untuk Smart Social Press dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Smart Edu Talk, World Leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.